Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, pagi hari ini kita kembali bertemu, berjumpa kembali bersama siaran Sarapan GPDI Situbondo, makanan yang sesungguhnya bagi hati dan jiwa kita. Puji Tuhan, pagi ini saya mengambil satu tema tentang ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia hari-hari ini sedang dan banyak kali menawarkan hal-hal yang serba instan, praktis dan cepat. Tapi ingat, untuk meraih satu keberhasilan dalam hidup tidak ada yang instan. Semuanya membutuhkan satu proses. Kita perlu memiliki satu ketekunan untuk melewati setiap proses-proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena dengan ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk kita mendapatkan hasil yang sesungguhnya. Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan, teguh, dan pantang menyerah dalam mencapai suatu tujuan. Terus mencoba dan tidak goyah adalah satu keadaan sampai kita menemukan jalan keluar dan mengatasi masalah itu. Bapak Ibu Saudara, kalau di depan saya ada papan catur. Di sini kita semua, mungkin sebagian dari kita tahu bagaimana papan catur ini dimainkan oleh dua orang. Dan biji-biji catur ini berjalannya juga tidak sembarangan ya. Kalau kita tahu kuda ini berjalannya dengan letter L ya. Kemudian raja yang bebas berjalan kemana saja, dia bebas berjalan, menteri dan yang lainnya itu juga bebas berjalan, tapi satu yaitu pion. Pion ini dia hanya boleh berjalan selangkah maju, hanya selangkah saja, tidak boleh dua langkah, tidak boleh dua kotak yang harus dia lewati, tapi hanya satu kotak saja. Dan dia tidak boleh mundur, berjalan mundur ke belakang dia tidak boleh. Jadi hanya boleh berjalan maju saja. Nah, pion ini sama dengan kehidupan kita. Kita di dalam Kristus, kita hanya boleh maju, berjalan maju ke depan. Melewati segalanya, segala sesuatu yang ada di depan bersama dengan Kristus. Maju, maju dan maju, selangkah demi selangkah. Kita tahu ada kalanya kita gagal melewati satu masalah. Kita tahu ada kalanya kita jatuh. Tapi mari kita bangkit kembali dan kita maju kembali. Nah, saat pion-pion ini maju, saat dia maju, ada sesuatu dia dapat menggantikan posisi raja. Dia bisa menggantikan posisi tempat di depannya. Saat dia mau maju ke depan, mau melangkah ke depan. Kita baca dalam Kolose 1 ayat 23a. Sebab itu kamu harus tekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Jadi kita harus bertekun di dalam iman. Kita harus tetap teguh supaya kita tidak tergoncangkan. Tekun juga membuat kita menjadi kuat. Kalau kita tekun, kita pun akan menjadi kuat. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau kita tekun dalam kesengsaraan, maka kita akan tetap kuat. Kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Dan saat kita tahan uji, kita akan menimbulkan pengharapan kita. Pengharapan yang bagaimana? Tentunya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan tekun, itu adalah satu kunci untuk kita dapat memperoleh jalan keberhasilan. Kita baca Yakobus 1 ayat 4.
Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, lalui sepanjang hari yang baru yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita dengan tekun, dengan terus bersabar, dengan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kita percaya saat kita tekun bersama dengan Kristus, saat kita bersabar bersama dengan Kristus, ada tujuan, yaitu surga yang mulia yang Tuhan Yesus sudah sediakan buat kita. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.